Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra dengan NIM 23360339. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Android dengan matkul mobil teknologi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Urfi Utami MKOM. Kita langsung masuk ke materinya, sejarah perkembangan Android. Pengertian Android. Apa itu Android? Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan berbasis kernel Linux yang mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Android ini juga bersifat open source atau bisa disebut dengan bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan distribusi oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Sejarah Android. Android merupakan sistem operasi yang bersifat Linux yang dikembangkan pertama kali oleh Android INC pada tahun 2003 oleh Andy Robbins bersama rekannya Rex Miner, Nixer, dan Charis Webb. Pada awalnya, Android dirancang untuk perangkat kamera digital saja, namun karena pasarnya kurang menjanjikan, pengembangan dialihkan ke sistem operasi smartphone. Pada tahun 2005, Android diakuisisi oleh Google. Akuisisi ini menjadi penting karena Google mulai mengembangkan Android sebagai platform terbuka atau bisa digunakan atau bebas digunakan oleh berbagai perusahaan perangkat. Tahun 2007, Android ini dikenalkan ke publik bersamaan dengan bentuknya Open Handset Alliance atau perusahaan teknologi yang bertujuan mengembangkan standar terbuka untuk perangkat mobile. Pada tahun 2008, Android meriliskan versi pertamanya, yaitu Android versi 1.0 yang digunakan pada smartphone pertama berbasis Android, yaitu ATC Drive. Sejak saat itu, Android terus berkembang dengan pesat memberikan versi awalnya menggunakan nama makanan seperti cupcake, donat, Eltran, Froyo, Bread, honeycomb, ice cream sandwich, jelly bean, KitKat, lollipop, marshmallow, nugget, Oreo, dan Pio. Jadi pada saat itu Android ini tidak nama Android tapi nama makanan seperti yang saya sebut tadi. Yang mulai Android 10 Google menggantikan nama makanan tersebut menjadi versi Android 10 1, 12 dan seterusnya untuk memudahkan identifikasi atau penamaan. Seiring waktu, Android berkembang pesat menjadi sistem operasi paling dominan dunia dengan keunggulan utama bersifat open source atau fleksibel mudah digunakan serta didukung oleh berbagai vendor besar seperti Samsung, Xiaomi, dan lainnya. Perkembangan Android, Android pertama ini disebut dengan Android 1.0 atau disebut Alpha. Android dengan nama Alpha ini versi pertama yang dirilis oleh Google dan OAH atau disebut Open Handset Alliance pada September 23 September 2008. OS Android ini versi komersial pertama digunakan dan diluncurkan ke publik dan dipasangkan ke smartphone atau C. Di awal Android ini juga dilengkapi fitur dasar seperti aplikasi Gmail, Google Tag, YouTube, dan lainnya. Android sudah disediakan untuk aplikasi dan update aplikasi. Browser juga ada untuk menampilkan, memperbesar, mengolah informasi, dan halaman web HTML dan HTML. Notifikasi juga muncul di situs bar. Pengguna juga bisa mengatur tanda deret kecerahan dan nada dekat. Smartphone Android juga disebut dengan 1.0 juga terhubung WiFi dan Bluetooth. Beginilah tampilan dari Android 1.0. Android 1.1 sedang beta. Versi kedua Android yaitu rilis pada 9 Februari 2009. Ini awalnya hanya ATC Drive saja. Versi Android ini memperbaiki bug pada versi Alpha, mengubah API Android, menambahkan fitur baru, juga bisa untuk bisnis di Google Maps, menampilkan dan menyembunyikan tabel panggilan
Yaitu menyimpan lampiran pada pesan. Android juga mendukung masuk pada program HTML untuk membuat teks bisa bergerak. Android 1.5 atau dengan beta, Android pertama yang menggunakan nama makanan kunci mulut. Nama makanan versi ini dimudahkan pengguna menghafal urutan versi Android. Android ini dinamakan Cupcake yang dirilis pada 27 April 2009 yang menggunakan kernel Linux 2.6.27 titik. Android ini tergolong cukup besar karena ada juga perubahan pada tampilan UI. Android ini juga mendukung keyboard virtual pihak ketiga untuk menampilkan widget dan memutarkan rekap video format MPEG 4 dan JP. Juga didukung Bluetooth audio A2P dan HFCP, bisa mengupload ke YouTube dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Android 1.6 yang disebut dengan Donut yang dirilis pada 15 September 2009. Versi Android ini dirilis berdasarkan kernel Linux 2.6.29 titik. Memiliki fitur menarik seperti teks dan suara ditingkatkan, terdapat fitur duplikan aplikasi di Android Market dan dukung mesin sintetis multibahasa sehingga aplikasi bisa mengucapkan teks. Aplikasi Donut juga mengintegrasi kamera galeri sehingga hasil foto dan video bisa diakses lebih cepat. Android juga memungkinkan pengguna menghapus banyak foto. Android 6 juga mendukung perangkat dengan fungsi VFGA. Nah, beginilah tampilan dari Android 7.6. Selanjutnya Android 2.0 sampai dengan 2.1 atau disebut Clear. Versi terbaru ini dirilis dengan kernel Linux 2.6.29 distribusi akun ditingkatkan agar pengguna bisa menambahkan akun email dari email dan kota AP. Juga bisa dukung Bluetooth 1. Versi Ultra ini juga mendukung fitur baru pada kamera seperti flash, zoom digital, dan mode makro. Android Ultra juga mengoptimalkan kecepatan perangkat lunak dan perubahan UI. Tingkat UI ini disesuaikan untuk layar resolusi lebih besar. Tersedia juga fitur motion event atau bisa ditingkatkan untuk melacak aktivitas multitouch pada layar sentuh. Android 2.2 atau Procedure atau Goryo dengan memiliki basis kernel 2.6.3.2. Android Goryo ini meningkatkan fungsi USB, tethering dan Wi-Fi hotspot. Jadi di ini juga tersedia Wi-Fi hotspot dan USB. Lalu aplikasi ini juga bisa mengupdate fitur untuk update secara otomatis. Memungkinkan dukungan dan fitur mobil. Jadi ini bisa menyambungkan musik ke mobil. Anda juga bisa menampilkan animasi game dan upload file pada aplikasi browser. Tersedia juga pemasangan aplikasi pada penyimpanan eksternal. Juga dukung update flash. Nah, inilah tampilan dari Android 2.2 atau disebut dengan Project yang Goro. Yang selanjutnya ada Android 2.3 dan Gitbread. Gitbread momen di mana momen ini muncul di publik. OS ini dirilis pada 6 Desember 2010 dengan berbasis kernel 2.6.3.5. Memperbaiki antarmuka pengguna, meningkatkan performa kesederaan tampilan. OS juga mempunyai dukungan telepon internet atau dengan FO, IP, NFC multi kamera dan sensor game dan barometer. Dan ini juga bisa meningkatkan daya yang dapat mengolah aplikasi menggunakan aplikasi lebih lama gitu. Jadi banyak juga keuntungan dari Android 2.3 nih. Yang selanjutnya ada Android 3.0 sampai dengan 3.2 atau disebut dengan Honeycomb. Android Honeycomb dirilis pada 22 Februari 2011 khusus untuk perangkat tablet. OS ini dihadirkan optimasi dukungan tablet dengan antarmuka pengguna virtual yang eksklusif. Sistem operasi ini juga menambahkan sistem bar yang memberi akses cepat ke notifikasi status dan tombol notifikasi di layar. Fitur rangkaian aplikasi ini juga memungkinkan melihat aplikasi sederhana yang bisa berjalan
Oke, yang selanjutnya ada Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Android Ice Cream Sandwich menghadirkan tombol navigasi yang ada di iOS Android Honeycomb. Bisa dikomunikasi juga bisa memisahkan widget di tab baru agar tampilan layar lebih rapi. Pengguna bisa screenshot layar HP dengan tekan tombol daya dan volume down bersamaan. Juga mendukung fitur pengenalan wajah. Pengguna bisa membuka layar dengan wajah yang memungkinkan bisa membatasi pemakaian data dan mematikan aplikasi yang menghabiskan kuota di latar belakang. Yang ke-10 ada Android 4.1 sampai dengan 4.3 atau disebut dengan Jelly Bean yang dirilis pada 27 Juni 2012. Meningkatkan fungsi dan kinerja termuka pengguna yang cukup terpenting. Mendukung frame rate hingga 60 fps agar tampilan UI lebih halus. Pada animasi UI dikolik oleh framework Android untuk menampilkan efek sentuh yang halus. Mematikan notifikasi aplikasi tertentu. Anda bisa komunikasi data letak antar mengatur ukuran shortcut dan widget. Menghadirkan versi Android Gel pada pencarian suara dan aplikasi kamera. Selanjutnya ada Android 4.4 atau disebut KitKat. Diluncurkan pada 3 September 2013 dengan nama Kailimpai terus diganti dengan KitKat agar lebih banyak orang tahu. Menampilkan gambar album saat memutar video. Bisa menggunakan menyerap e-book, tampilan bisa diubah jadi full screen. Bisa menyembunyikan semua bar notifikasi supaya buku terlihat penuh. Mempunyai performa sistem lebih tinggi, lalu tentu bisa memproses lebih cepat. Bisa memprioritaskan kontak berdasarkan orang yang paling sering dihubungi. Selanjutnya ada Android 5.0 atau Lollipop yang dikenal dengan Android L dirilis pada 25 Juni 2014. Menggunakan desain termuka, material desain, desain UI berbasis grid, animasi dan tracy responsif. Terdapat efek pencahayaan dan bayangan pada tampilan agar lebih menarik. Memiliki dukungan Project Volta yang berguna meningkatkan daya tahan hingga 30%. Ada juga fitur Factory Reset Protection. Jika smartphone hilang atau lupakan sandi, bisa di-reset tanpa memasukkan user dan password Google. Android 6.0 atau Marshmallow memiliki tampilan desain ulang saat aplikasi diinstal tidak akan diberi izin ke akses secara otomatis. Mempunyai skema manajemen bernama Zone. Bisa bisa mengurangi aktivitas berkelasi di layar belakang agar tidak memakan daya, baterai, dan kuota. Dilengkapi dukungan pengenalan diri jari untuk membuka layar dan notifikasi di Play Store. Yang selanjutnya ada Android 7.0 atau sampai dengan 7.1 atau disebut dengan Nougat. Dikenal dengan Android N adalah rilis dari besar dari Google. US versi Android terbaru ini rilis pada preview developer pada tanggal 9 Maret 2016. Memungkinkan perangkat yang mendukung meningkatkan versi Android secara over the air atau OTA. Dirilis resmi di Android pada tanggal 22 Agustus 2016. Urutan versi Android ini punya fitur menampilkan kalibrasi warna, layar zoom, dan beralih aplikasi dengan tekan tombol reset apps. Pengguna juga bisa menghapus semua aplikasi di reset apps. Selanjutnya ada Android 5.8.0 atau sampai dengan 8.1 atau seperti Royo yang dirilis pada Agustus 2017 menghadirkan arsitektur baru yang membuat lebih mudah dan lebih cepat untuk pembuatan hardware untuk menangkitkan pembaruan Android. Menambahkan opsi untuk menginstal aplikasi tidak terkenal. Selanjutnya ada Android 9 atau Pie. Urutan Android ini rilis pada 6 Agustus 2018. Mempunyai fitur adaptive baterai yang bisa mengatur pola daya dan aktivitas aplikasi yang menguras baterai. Selain itu juga mempunyai fitur adaptive baterai yang mengatur kecerahan layar untuk hemat biaya baterai. Menghadirkan fitur gesture untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Selanjutnya ada Android 10 atau Android Q. Dirilis pada 3 September 2019. Sebulan sebelum rilis, Google mengumumkan bahwa versi Android terbaru 2019 ini tidak akan menggunakan nama pengenalan manusia lagi seperti sebelumnya. Namun internal Android 10 diberikan julukan sebagai Android Koordinator. Ada juga punya fitur
teks otomatis yang bisa memberi teks pada video atau podcast di ya dia direkam. Tanpa harus terhubung ke wifi dan saudara pengguna dapat disarankan untuk bahas pesan tindak aplikasi langsung dari bar notifikasi atau misalnya kita memberi teman kita mengirim pesan kita bisa langsung balas tanpa buka WA. Kita membalas di notifikasi saja gitu. Lanjut 11 atau disebut dengan reference check yang dirilis pada 8 September 2020 mengelompokkan dalam aplikasi dalam satu aplikasi misalnya semua aplikasi pesan digabung dalam notifikasi conversion mempunyai fitur balon yang bisa membuat menunjukkan percakapan setelah mengakses aplikasi dan akses chat kapan saja di mana saja. Punya fitur perekam layar bawaan juga fitur izin satu keluarga dan dari ke aplikasi yang minta akses. Yang selanjutnya ada Android 12 atau Stockcon dirilis pada 4 Oktober 2021. Memiliki update besaran dengan disebut dengan Material U. Menghasilkan tema warna untuk menu aplikasi yang menggunakan warna wallpaper pengguna. Dilengkapi fitur untuk mengambil screenshot tampilan web secara utuh. Pengguna bisa mencegah aplikasi untuk menggunakan aplikasi smartphone melalui pengatur cepat. Selanjutnya ada Android 13 atau Tiramisu. Android ke-20 ini diperkenalkan 10 Februari 2022. Android 13 fokus pada penyempurnaan fitur pada Android 12L, meningkatkan privasi, keamanan, dan optimalisasi UI. Memiliki fitur pemilih foto baru. Mungkin untuk dator foto video tertentu bisa dibagikan dengan aplikasi. Berbeda dengan proses sebelumnya, memberi akses ke semua foto dan video di library. Di Android 13, pengguna bisa komunikasi ikon aplikasi dengan warna sama seperti tema dan wallpaper. Android 14 Android 14 dirilis pada 10 Februari 2022 setelah populer versi Android 12. Ini maksudnya di Android 13 ya. 10 Februari 2022 memiliki fitur privasi keamanan, memilih foto baru, software. 15 dipikirkan atau disebut dengan Vanilla Ice Cream diluncurkan pada Oktober 2024 bersamaan peluncuran Google Pixel sama seperti Android 10 hingga 14. Android 15 tidak diperkenalkan dengan nama makanan manis lagi. Kode nama makanan manis hanya digunakan terkenal sedangkan untuk publik menggunakan nama Android 15. Dari tampilan tampilan tidak banyak berubah dari versi Android 14 di Android 15 pelet warna ikon aplikasi disesuaikan dengan warna paper. Namun tidak berlaku untuk aplikasi ketiga. Mode split screen bisa disimpan. Jadi misalnya Anda memakai dua aplikasi yang disukai bisa langsung dipakai. Android 15 kini mereka layar satu aplikasi saja, bukan seluruh template. Jadi misalnya Anda sedang melakukan tutorial YouTube, dia tiba-tiba ada notifikasi masuk, rekaman tidak akan rekam tidak merekam itu tersebut meskipun Anda berpindah-pindah aplikasi. Fitur screen record ingin tidak mengambilkan tampilan saja. Di versi Android 15 ada juga fitur aja aplikasi yang memungkinkan Anda bisa menghapus aplikasi tanpa menghilangkan data. Sehingga diinstal Anda repot terus setting awal atau login kembali. Yang menarik dari Android 15 ini bisa ubah HP jadi webcam laptop. Anda bisa mengubah kamera depan atau belakang didapatkan tangkapan gambar lebih tajam. Inilah gambar-gambar dari versi Android 1 sampai Android 11. Jadi ada beberapa nama makanan juga sudah diubah menjadi nama penomoran sehingga mudah untuk dikembangkan. Keunggulan dari Android yang pertama bersifat open source. Yang kedua, mobil bebas modifikasi sistem. Yang ketiga, setting yang mudah. Yang keempat, pilihan peranti banyak. Yang kelima, merupakan relasi dari cloud computing. Yang keenam, home screen improvatif. Yang tujuh, fleksibel. Yang delapan, tersedianya Android Market. Yang sembilan, Android memberikan pilihan untuk memilih hardware yang digunakan. Kekurangannya itu eh, susah dan membingungkan cara mengaplikasikannya. Android juga kurang nyaman untuk menggunakan telepon dan belum banyak aplikasi yang tersedia. Android juga tidak memperbolehkan aplikasi digital melalui memory card
Anda tidak memakai Java dan standar yang berkembang, contohnya Java SE dan ME. Ini membuat kompatibilitas antara aplikasi yang tulis menggunakan Java dengan aplikasi plafon untuk menjadi tidak kompatibel. Faktor yang belum bisa atau fitur yang belum belum bisa atau susah diterima oleh pasar Indonesia. Yang pertama, hampir semua mobile Android menggunakan input touchscreen yang kurang populer di Indonesia, membutuhkan koneksi internet yang sangat cepat untuk memaksimalkan kegunaannya. Padahal internet dari operator tersebut Indonesia kurang dapat diandalkan. Yang ketiga, Android sulit dioperasikan atau dipakai bila dibandingkan dengan headphone lain macam Nokia dan BlackBerry. Android dalam sistem informasi dan komunikasi. Yang pertama aplikasi Yahoo Messenger Android. Yang kedua aplikasi CIP Android. Yang ketiga aplikasi WhatsApp. Yang keempat ada aplikasi Twitter Android. Di bidang informasi digunakan baik di komputer untuk mengakses berbagai informasi secara cepat dan mudah. Sistem ini bergantung pada koneksi internet yang sangat aktif secara terus-menerus, seperti browsing, sinkronisasi data, dan akses akses aplikasi online dapat berjalan dengan optimal. Sebagai contoh, seperti Motorola Milestone membutuhkan koneksi internet seperti GPRS atau jaringan data lainnya yang selalu aktif. Menyesuaikan dan berlangganan paket internet sesuai kebutuhan agar dapat memanfaatkan Android secara maksimal dalam mencari dan mengolah informasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang kurang lengkap atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena saya masih tahap belajar untuk memahami pengembangan Android sampai saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.